Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits qudsi, baina ar-rajuli wa baina al-kufri tarkus shalah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulullahil karim. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita begitu banyak nikmat, masih memberi kita begitu banyak kesempatan untuk senantiasa bisa memperbaiki lagi diri kita, untuk senantiasa bisa muhasabah diri menjadi orang-orang yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan juga untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Karena beliau yang begitu mulia, begitu mencintai kita, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang, teman-teman sekalian. Begitu cintanya beliau kepada kita, teman-teman, yang cintanya beliau sebelum kita lahir, bahkan sampai kita di titian syirat, beliau masih menunjukkan bentuk cintanya beliau dengan meminta kepada Allah untuk diselamatkan, ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Begitu cintanya beliau kepada kita. Shallu ala Nabi. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 golongan, teman-teman. Ada 4 golongan yang bukan lagi merindukan surga. 4 golongan ini bukan dia yang mencari surga, ibaratnya surga yang mencari mereka. 4 golongan ini yang betul-betul dirindukan sama surga. Surga yang merindukan 4 golongan ini, teman-teman sekalian. 4 golongan yang luar biasa. Biasanya kita merindukan surga, tapi 4 golongan ini adalah 4 golongan yang betul-betul surga minta mereka untuk masuk ke dalamnya. Surga minta mereka untuk masuk ke dalamnya. Siapakah mereka, teman-teman sekalian? Yang pertama adalah tahlil Qur'ani. Tahlil Qur'ani, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, mempelajarinya kemudian mengajarkannya kepada orang. Ini golongan yang pertama yang surga rindukan. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quranmu seperti kau membacanya waktu di dunia. Kemudian naiklah ke derajat-derajat pintunya. Derajatmu yang paling tinggi adalah di akhir dari bacaan Quranmu. Jadi Al-Quran, teman-teman sekalian, teman setia kita, teman sejati kita, sahabat sejati kita di dunia, Al-Quranul Karim. Jadikan Al-Quran ini betul-betul teman hidup kita, teman-teman sekalian. Timbulkan rasa cinta kita kepada Al-Quran ini. Timbulkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Luangkan waktu kita untuk betul-betul membaca Al-Quran. Baca ayat demi ayatnya.
Karena Al-Quran ini akan menjadi teman sejati kita, teman-teman sekalian. Teman sejati kita di padang mahsyar nanti. Dari alam kubur, alam barzah sampai ke padang mahsyar, sampai akan menemani kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan pertama adalah tahlil Qur'ani, orang-orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Inilah golongan pertama yang subhanallah yang dirindukan oleh surga. Surga betul-betul meminta orang ini untuk dimasuki. Golongan yang dirindukan oleh surga. Kemudian ada golongan yang kedua teman-teman sekalian. Golongan kedua ini adalah orang-orang yang menjaga lisannya. Wahafizul lisan. Orang-orang yang menjaga lisannya. Betul-betul lisannya, hati-hati dia kalau berbicara, tidak menyakiti orang lain dengan lisannya. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ada perempuan itu ya Rasulullah, dia hanya mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian sedekahnya cuma sedikit, cuma sepotong keju, sedekahnya cuma sedikit, cuma dia tidak pernah menyakiti tetangganya, dengan lisannya." Lalu apa kata Rasulullah? Orang itulah yang dirindukan oleh surga. Wanita itulah yang dirindukan oleh surga. Menjaga lisannya. Lisan kita ini teman-teman bahaya kalau tidak dijaga. Lisan ini tanpa kita sadari bisa menyakiti hati orang lain teman-teman sekalian. Lisan kita apalagi yang suka menggibah. Subhanallah. Gibah ini berbahaya sekali. Lisan kita ini subhanallah. Ada pepatah yang mengatakan lidahmu itu harimau. Jadi hati-hati dengan lisan kita teman-teman sekalian. Orang yang bisa menjaga lisannya, kata Nabi, itulah orang-orang yang dirindukan sama surga. Kemudian golongan yang ketiga teman-teman sekalian. Golongan ketiga ini adalah orang-orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Orang-orang yang memberikan makan, memberikan minum kepada orang yang kelaparan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa seorang mukmin yang memberikan makanan kepada mukmin lainnya yang kelaparan, yang kehausan, maka suatu hari nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya makanan dan buah-buahan dari surga. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia makanan dan buah-buahan dari surga untuk orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Golongan ketiga itu teman-teman sekalian ya. Golongan ketiga adalah orang-orang yang memberikan makan, memberikan minum kepada orang yang kelaparan. Subhanallah. Apalagi di bulan puasa ini teman-teman sekalian. Bulan puasa ini ladangnya pahala teman-teman. Kalau kita mau kumpulkan puasa kita menjadi 10 kali lipat puasanya, 100 kali lipat puasanya, perbanyak orang dikasih buka puasa. Perbanyak orang yang kita kasih makan di buka puasa. 10 orang kita beri makan di bulan puasa teman-teman sekalian, maka puasa kita dikalikan 10 sama dengan orang-orang yang berpuasa itu. Bayangkan kalau 100 orang kita beri makan di bulan puasa, maka 100 puasa itu akan kita terima sama dengan orang yang berpuasa. 100 kali lipat puasa kita teman-teman sekalian. Jadi kita sendiri yang menakarnya, kita sendiri yang bisa menghitung jumlahnya berapa banyak kita mendapat pahalanya di bulan puasa ini. Semakin banyak kita beri makan, semakin banyak pula lipat ganda yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang ketiga teman-teman sekalian. Kemudian golongan terakhir, golongan yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, surga itu ada satu pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan. Ada satu pintu surga yang namanya pintu Ar-Rayyan. Dan pintu itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Subhanallah. 4 golongan ini teman-teman sekalian, bukan lagi golongan yang mencintai surga, bukan lagi golongan yang mencari surga, tapi mereka yang dirindukan sama surga. Ibaratnya surga bisa berkata, masuklah ke tempatku, masuklah. Mereka yang datang. Surga ini yang berusaha untuk mencari 4 orang ini. Surga yang turun untuk mencari 4 golongan ini teman-teman sekalian. Yang pertama tadi, orang yang mengajarkan Quran, yang belajar Al-Quran, mempelajarinya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang menjaga lisannya, tidak menyakiti orang lain dengan lisannya. Yang ketiga orang-orang yang memberikan makan, memberikan minum kepada orang yang kelaparan. Yang keempat adalah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Inilah 4 golongan teman-teman sekalian
yang betul-betul dirindukan oleh surga. Semoga kita bisa menjadi salah satu dari golongan ini teman-teman sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hari ini itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ini bisa kita kesankan dalam hati, bisa kita berusaha untuk menjadi salah satu dari golongan ini teman-teman sekalian. Luar biasanya kita kalau kita bisa menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Biasanya orang yang merindukan surga, ini kita yang dirindukan teman-teman sekalian. Kita yang dirindukan sama surga apabila kita memiliki 4 sifat ini. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah. Adapun kekeliruan, adapun kesalahan itu dari saya pribadi, saya masih perlu belajar lagi, masih perlu banyak korban lagi di jalan Allah. Semoga kajian kita hari ini bisa berkesan dalam hati, kita bisa sama-sama muhasabah diri untuk jadi lebih baik lagi ke depannya teman-teman. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.